Kuliner Indonesia tak hanya diwarnai oleh aneka variasi menu dari berbagai daerah, tapi juga perkembangan bisnis restoran, bahkan hingga restoran berkelas dunia seperti fine dining dan private dining. Ketersediaan bahan baku berkelas dunia dan juga gaya hidup mewah masyarakat Indonesia menjadi faktor penyumbang berkembangnya bisnis restoran mewah di tanah air. Saya Olivia Marzuki, pada episode Platinum kali ini saya akan berbagi informasinya untuk Anda dan berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Makan di restoran mewah tidak lengkap bila tidak ditutup dengan hidangan manis yang memanjakan lidah seperti olahan coklat. Tapi manisnya rasa coklat yang dipercaya bisa memberikan rasa tenang ternyata lebih baik dinikmati mentah atau pahit. Bila tertarik, maka coklat olahan asal Ekuador berikut ini mungkin cocok bagi Anda yang ingin menikmati rasa asli coklat. Menggunakan kakao organik asal Ekuador yang kemudian dipanaskan pada suhu 42 derajat atau lebih rendah. Inilah salah satu teknik utama yang digunakan Anthony Gerd, pembuat coklat asal Cape Town, Afrika Selatan. Pengolahannya jelas berbeda dengan coklat komersial yang umumnya dipanaskan pada suhu hingga 130 derajat atau lebih. Anthony mengklaim cara ini dilakukan demi tetap menjaga keaslian rasa coklat mentah serta fungsinya bagi kesehatan. So I think the growing trend for raw chocolate is also embedded in the whole growing raw food movement. So there's a movement to minimal cooking or minimal heating of food, just to retain the natural antioxidants or whatever the minerals, whatever it may be. Coklat mentah mengandung kandungan polyphenols yang tinggi dan memberikan rasa pahit. Inilah yang sering dihilangkan oleh produsen coklat komersial, sehingga juga menghilangkan manfaat coklat bagi kesehatan. The benefits of the raw chocolate and thereby the cacao is firstly that the cacao has antidepressant qualities. It contains phenethylamines, which is a neurotransmitter that's found in the brain and actually acts as a mood elevator. It also enhances the blood endorphins, which are the happy opiates. Kandungan alami pada coklat tentunya bisa memberikan manfaat baik bagi kesehatan. Namun tak jarang perusahaan coklat menambahkan gula pada produknya untuk memberikan rasa manis. Kandungan gula berlebihan inilah yang bisa mengakibatkan obesitas serta penyakit lainnya terkait berat badan. Tak hanya restoran mewah yang mampu menghasilkan makanan berkelas, sebuah rumah makan Denmark berhasil menyulap makanan sisa menjadi berbagai olahan menu berkualitas. Di dapur rumah makan Rub and Stop yang terletak di tengah kota Copenhagen, Denmark ini, kelompok juru masak mempersiapkan menu makan malam yang berbeda. Mengolah menu makanan dari makanan sisa. Makanan sisa adalah makanan yang tidak laku terjual, seperti buah dan sayur yang bentuknya tidak menarik lagi atau roti yang tidak lagi segar. Setiap hari, chef kepala Søren Grimstrup menciptakan menu berdasarkan bahan yang berhasil dikumpulkan sehari sebelumnya, termasuk makanan sisa. Rub and Stop memiliki sedikitnya 100 relawan yang mengumpulkan makanan dari supermarket, toko, hingga perkebunan di seluruh Copenhagen. Ide untuk mengolah makanan sisa menjadi menu yang berkelas berawal dari keprihatinan akan banyaknya makanan yang terbuang. Data sebuah LSM Denmark, Stop Spilled AF Mad atau Hentikan Membuang Makanan, menyebutkan ada 540.000 ton makanan sisa yang dibuang di Denmark setiap tahunnya. Nilainya mencapai 2,87 miliar dolar Amerika atau sekitar 33,4 triliun rupiah. Persepsi makanan sisa yang harus dibuang inilah yang ingin diubah Grimstrup bersama timnya. Tak hanya itu, seluruh keuntungan rumah makan ini ternyata didedikasikan untuk proyek pengembangan pendidikan kaum muda di Sierra Leone, Afrika Barat. Benua Eropa tak hanya memiliki variasi kuliner yang menggiurkan, tapi juga berbagai inovasi peralatan teknologi dunia kuliner. Seperti inovasi yang dihasilkan sebuah desa kecil yang terletak di Swiss dan menjadi kunci sukses perusahaan kopi dunia, Starbucks. Sekilas tempat ini terlihat seperti laboratorium obat-obatan. Mungkin kurang lebih prosesnya sama. Namun di sini insinyur asal Swiss tengah meneliti takaran kafein terbaik bagi suguhan kopi di pagi hari. Target produsen mesin pembuat kopi Thermoplan adalah membuat mesin kopi yang mampu dioperasikan barista yang sekalipun tidak terlatih. Yakni cukup dengan menekan satu tombol dan mampu menghadirkan sebuah kopi dengan rasa yang sempurna. All these machines are destined for China. The idea is to get them hooked on foamy, frothy drinks, but first they need to be tested some 100 times. Let's give it a go.
Jika Anda ingin melihat seberapa besar Starbucks berkembang, perusahaan ini bisa menjadi salah satu tolak ukurnya. Dari sebuah desa kecil di Swiss, Thermoplan mengawasi semua operasional mesin Starbucks. 17 years ago at Thermoplan we were 20 employees and Starbucks at that time were 20,000 employees. Right now we are 220 and Starbucks is more than 200,000, so growing together. Upah pekerja di Swiss dinilai tinggi, namun mereka memiliki kesempatan yang memadai untuk usaha ini. Namun pertumbuhan Thermoplan dan Starbucks sedikit terhambat di Tiongkok, akibat banyaknya warga Tiongkok yang alergi terhadap laktosa. Bila Starbucks memuaskan para pelanggannya dengan bantuan teknologi mesin pembuat kopi Thermoplan, maka toko kue macaron Chantal Guillon di Palo Alto, Amerika Serikat berikut ini memudahkan pelanggannya dengan metode pembayaran baru, The PayPal's Beacon. Inilah makanan ringan populer makarun Paris yang dikenal sejak abad ke-18. Dan toko Chantal Guillon de Palo Alto, Amerika Serikat ini menjadi salah satu toko terpopuler yang menawarkan berbagai variasi makarun Paris. Namun yang unik dari toko ini adalah metode pembayaran yang digunakan. Sebuah revolusi teknologi tingkat tinggi yang melibatkan perusahaan pembayaran online dunia, PayPal. We are a very traditional base business, a small business, but technologies help us to be very competitive. PayPal menggandeng sejumlah usaha kecil seperti Guillon untuk mengujikan perangkat pembayaran Beacon. We're trying to make the payments disappear for people who want them to disappear. Beacon menawarkan fitur bagi retail agar bisa mengirimkan pesan tawaran khusus atau diskon kepada pelanggan mereka yang memiliki akun PayPal. Just walk right in the store, focus on what you want to buy, and then when you're ready to pay, your name and face just appears in the point of sale system of the retailer, and they just charge your PayPal account. Chantal Guillon telah menggunakan teknologi PayPal ini selama 8 bulan. Mereka mengklaim teknologi ini berhasil menghemat waktu transaksi dan memberi toko lebih banyak waktu untuk melayani pelanggan. Guillon hanya merupakan awal dari gebrakan PayPal. Pengujian perangkat Beacon kini masih dilakukan di Amerika Serikat dan Australia. Namun perusahaan berencana mengujikan Beacon di pasar yang lebih besar tahun ini. Usai jeda berikut, Platinum masih akan kembali dengan informasi tentang bisnis private dining di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Konsep fine dining biasanya meliputi makanan berkualitas yang disajikan secara indah dan dinikmati dengan menggunakan peralatan makanan yang berkelas. Dan konsep inilah yang dipertahankan oleh Java Negra Gourmet Atelier. Untuk menjaga nilai eksklusifnya, restoran yang berkapasitas tak lebih dari 30 orang ini hanya buka berdasarkan reservasi. Dilayani langsung oleh sang arsitek makanan Andrea Perestu, para tamu diperkenalkan dengan kuliner asal Spanyol. Kayaknya private dining sudah mulai booming di Jakarta nih trennya. Gimana? Apakah ini yang membuat Anda membuka Java Negra Business? Karena trennya itu? Basically sebenarnya apa ya? Kita ngelihat bahwa ada kebutuhan. Ada kebutuhan untuk mungkin orang juga sudah enough dengan yang namanya hypes, pergi ke mall, ada restoran-restoran di mall dan sebagainya, dan dia ingin tidak dilihat orang dan sebagainya, tapi juga dalam waktu yang sama ingin dapat kualitas makanan yang baik juga, yang udah dikurasiin lah, udah diseleksi. Nah itu yang kita benar-benar melakukan di sini. Kualitas menjadi hal penting ketika privasi ditawarkan, apalagi untuk sebuah fine dining. Produk Eropa seperti menjadi pilihan banyak restoran fine dining di Asia, seperti merek peralatan makan WMF asal Jerman yang sudah ada sejak tahun 1853. Berharga minimal 6 juta per set, WMF terkenal akan bahannya yang tidak mudah cacat dan tahan lama. Untuk peralatan minum, merek asal Jerman Schott Swiesel juga banyak menghiasi meja makan restoran fine dining. Merek yang juga tidak asing lagi bagi para pecinta wine ini memiliki sejarah yang juga panjang, yaitu sejak tahun 1872. Kualitas bahan kristal dengan teknologi Tritan menjadikannya produk yang tahan lama. Ya itu awalnya Andrea membaca pasarnya bagaimana waktu itu?
Karena bisa tahu banyak demand-nya ternyata di Jakarta. Karena saya sering diundang, jadi dari teman yang datang makan, mereka punya keluarga atau punya om atau orang tua yang minta saya masak di kantor mereka. Ada misalnya board meeting, ada tamu dari Perancis dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi saya masak di sana. Saya masak di sana, akhirnya sering. Nah, terus karena ini juga kita pikir kita mau buka toko kopi, ya sekalian aja. Waktu kita buka di sini, kita mulai undang mereka ke sini. Mereka lihat, mereka senang dengan tempatnya. Karena private, makanannya juga pas dengan mereka. Karena kan saya benar-benar menawarkan authentic Spanish food. Jadi bukannya hype Spanish food, tapi authentic Spanish food. Karena kan memang saya lama tinggal di Spanyol. Dengan adanya konsep private dining ini kan nggak sembarangan orang bisa masuk restoran ini, harus by appointment. Betul. Seperti itu. Itu bagaimana so far perkembangannya? Mungkin bisa dilihat berapa tamu seminggu? Ya, awal-awal sih cuman satu tamu, satu grup per minggu gitu. Lama-lama sekarang udah mulai tiap hari. Cuman kita pikir ini harus intensifkan siang dan malam gitu ya. Tapi kemudian pemilihan bahan-bahan nih, boleh mungkin ditunjukkan seperti apa? Ya kayak bahan ya, kita mau benar-benar yang benar-benar eksklusif gitu ya. Jadi kayak misalnya daging. Daging ini kan orang kan lagi sibuk dengan wagyu dan sebagainya, itu sambil pindah ke situ ya. Wagyu dan sebagainya. Nah karena konsep saya kan adalah Spanish, jadi ini kalau di Spain, not even everyday people eating this. This is El Buey. Saya mau prepare ini untuk dipanaskan. Nah itu saya harus hangatin dulu. Untuk ukuran bisnis yang berawal dari passion, dari hobi ini, bisnis Anda boleh dikatakan cukup growing ya? Setiap harinya sekarang udah ada reservation? Ya, sudah ada reservation. Saya berpikir banyak orang juga bikin bisnis di lapangan golf. By doing a golf kan, lama-lama dia jadi bisnis juga gitu loh. Tapi saya ingin cerita sedikit. Sebenarnya I'm inspired dari satu chef yang sangat terkenal. Namanya Santi Santamaria. Santi Santamaria, kita biasa sebut dia Santi karena Santiago. Nah, Santiago itu udah meninggal orangnya. Dia seperti saya tidak ada background sebagai chef, senang makan, memang heavy gourmet. Dia geolog, jadi geologis gitu ya, Jadi akhirnya dia buka sama istrinya restoran Canfabes di San Celoni di Barcelona. Jadi akhirnya dia bisa dapat Michelin star dan sebagainya because he is very dedicated dan dia tidak terbawa tren. Jadi he like to serve comfort food gitu ya. Of course presentation is important, tapi passion itu yang dia pernah cerita ke saya dan saya baca juga sejarah Santi Santamaria gitu. Jadi boleh dikatakan ya Andre bahwa semua bahan-bahan yang digunakan dalam sajian Anda itu impor, begitu? Ya, bukan impornya tapi is premium dan langka. Misalnya kita punya buat steak itu saya selalu sajikan dengan blue salt. Blue salt. So blue salt ini garam, bukan garam laut tapi garam dari mining. Jadi di darat. Yang ditambang ya? Yang ditambang. Ini garam yang paling tua di dunia saat ini, berusia 2 juta tahun. Dan ini dari Iran, gitu loh. Nah, ada juga misalnya orang senang dengan Himalayan salt, warnanya agak merah gitu ya, agak merah seperti itu. Atau juga dengan black salt from Hawaii gitu loh. Banyak material-material unik sebenarnya gitu, yang memang saya pakai, memang itu sering dipakai oleh chef-chef yang ada di Michelin star dan sebagainya. Menggunakan bumbu penyedap dan bahan baku berkualitas menjadi kunci kelezatan menu olahan fine dining. Kelangkaan bahan-bahan tersebut menjadikannya bernilai tinggi.
Ada kemungkinan nggak nih Andrea di masa mendatang restoran ini menjadi lebih besar, kemudian membuka peluang untuk walk-in customers? Ada rencana ke situ, tapi ini kita mau establish dulu. Tapi juga walking itu juga saya kan ingin mempertahankan eksklusiveness-nya. Jadi bukan walking, tapi mungkin one day before you can call. Rata-rata kan sekarang seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya. Dan kadang ya paling cepat kita kadang-kadang sekitar 3 hari deh. 3 hari sebelumnya. Minimum notice-nya 3 hari sebelumnya. Jadi that's what we do. Jadi menjadi fokus bisnis Java Negra adalah memuaskan customer, memberikan yang terbaik. Gourmet food for customer. Jadi kita masuk mungkin di waktu yang tepat. Indonesian market ini sudah ya beberapa kelas sudah mulai mature market. Jadi mereka juga jangan sekali-sekali meng-create story yang nggak eksis gitu kan. Tapi they have been traveling all over the world gitu loh. Ada orang yang sudah traveling ke seluruh Afrika itu, even kota-kota kecil. Indonesia ini unik gitu loh. Gitu. Luar biasa gitu loh. Pangsa pasarnya sangat potensial. Pangsa pasarnya sangat potensial. Platino masih akan kembali usai jeda berikut dengan berbagai informasi dari mancanegara lainnya. Tetaplah bersama kami. Belum lengkap rasanya bila menikmati jamuan makan di sebuah fine dining tanpa ditemani minuman wine. Dan untuk itulah memilih wine yang tepat sebagai pasangan makanan menjadi hal yang sangat penting. Dan berikut ini ada 5 pilihan wine produksi sutradara film dan artis Hollywood yang berlomba-lomba membuat wine terbaik dunia. Lalu mana wine yang menjadi pilihan ahli wine Kevin Zraly? As you can see, we have a lot of wine behind us and we're going to try to drink it all tonight. This is a 2010 vintage, one of the great vintages in Napa Valley in the North Coast. The smell, all black fruits, black raspberry, black currant. This wine is rich, powerful, and a wine I could put away in my wine cellar for the next 20 years. The highest rated wine, in my opinion, in Tuscany is Brunello di Montalcino. It's going to be medium in style, good acidity, but without acidity, a wine will never age. I could smell this wine all day and not even drink it. And one of the great food wines, it's ready to drink when you buy it. One of the great things about the Lasseter, of course, being Pixar, is the label. I guess they know a little bit about making cartoons and artwork. This wine is a blend of Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, and a little bit of Cabernet Franc. And they've actually done a great job in blending these different grapes to make a whole wine. And that's what I'm looking for. One of the great things about wine is it's made all over the world. Countries like Croatia, which you might not think of, growing grapes and making wine. This is a unique wine, a spicy wine, and a ready-to-drink wine. Angelina Jolie, Brad Pitt, and wine. Yes, it's true. I think that that's something that people should know about celebrity wines, that they're not really just giving their name away. And you better make sure that there's good quality because you can't fool anybody anymore. Americans know wine. I love the color of rosé. This wine is refreshing and the best part, it's inexpensive. Of course, the biggest question I always get asked is, which one did you like better? Put me on the spot. I'm going to go with our director here, Francis Ford Coppola. I like his wine. I like his movies. Cheers. Gaya hidup mewah tak hanya dilakukan dengan cara menikmati sajian lezat dalam fine dining atau memiliki mobil atau hunian mewah, tapi juga dengan berlibur di atas kapal pesiar mewah. Berikut ini daftar 5 kapal pesiar terbesar dunia beserta fasilitas mewahnya yang bisa menjadi referensi berlibur Anda.
Urutan kelima ditempati oleh Norwegian Breakaway. Kapal pesiar ini memiliki tonase atau volume kapal sebesar 146.000 dengan panjang 1.062 kaki dan total kabin hingga 2044. Di dalam kapal ini terdapat lounge cerutu yang dilengkapi dengan pertunjukan kembang api dan water slide 5 tingkat. Sedangkan kapal Queen's Mary 2 menempati posisi keempat dengan tonase kotor atau volume kapal sebesar 151.400, panjang 1.132 kaki dan 1.296 kabin. Kapal ini dilengkapi dengan ruangan planetarium yang disewakan sebesar $20.000 Amerika untuk satu kali perjalanan. Freedom Liberty of the Seas menjadi kapal pesiar terbesar ketiga dunia berkat tonase kotornya yang mencapai 154.407, panjang 1.112 kaki, dan jumlah kabin yang mencapai 1.817. Jika Anda berlibur di atas kapal ini, Anda akan dimanjakan dengan arena ice skating dan miniatur lapangan golf 9 hole. Norwegian Epic, kapal pesiar terbesar kedua dunia. Kapal ini memiliki 155.873 tonase kotor, panjang 1.081 kaki, dan 2.114 kabin. Uniknya, di atas kapal ini terdapat bar yang terbuat dari es, arena bowling, dan 20 lounge. Dan yang ini adalah Allure Oasis of the Seas, kapal terbesar dunia dengan 225.282 tonase kotor, panjang kapal 1.187 kaki, dan 2.706 kabin. Kapal ini memiliki 18 dek, 24 lift penumpang, dan 4 kolam renang. Tak cukup puas dengan berwisata di atas kapal pesiar? Maka mengunjungi negara-negara berikut ini bisa menjadi pilihan tempat berlibur yang patut dikunjungi karena atraksi air mancur yang unik. Dan berikut ini 5 air mancur terindah dunia. Dan demikianlah akhir dari Platinum kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Olivia Marzuki dan sampai jumpa di episode berikutnya.